Aku telah diracuni. Sungguh beruntung kau, pemuda kampung. Lembut sekali. Ah! Hus, sana. Dasar Wangce sialan, mimpi indahku hancur gara-gara kamu. Apa yang kulihat barusan? Bukanlah sekadar mimpi. Itu adalah kejadian nyata antara aku dan dia, 4 tahun yang lalu. Entah bagaimana kabarnya sekarang. Qiming, cepat bawa Nian lari. Pergilah sejauh mungkin. Keadaannya sudah gawat, kenapa kau masih diam saja? Nian itu. Dia adalah putri kandungmu. Cepat bawa dia lari menyelamatkan diri. Kalau tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Semuanya sudah terlambat. Organisasi pembunuh sialan. Mereka terus saja mengejar seperti hantu. Habislah. Kakak, pada akhirnya aku gagal melindungi Nian. Cincang pria itu dan jadikan makanan anjing. Dan untuk bocah kecil itu, bawa dia kembali, dan kuras abis garis keturunan agungnya tetes demi tetes. Ayah, aku takut. Nian jangan takut. Ayah akan menunjukkan sulap untukmu, ya. Sekarang, buka matamu. Wah! Musim panas juga bisa turun salju. Ayah hebat sekali. Syukurlah kalau kamu suka. Bagaimana mungkin? Membunuh 18 pembunuh bayaran tingkat atas hanya dalam sekejap. Bahkan Chu Qingyu tidak akan bisa melakukan itu, sekalipun dia meledakkan dirinya sendiri. Monster macam apa yang sebenarnya bersembunyi di desa bobrok itu? Bawahan ini tidak tahu, Tuan. Bawa iblis kekacauan bersamamu, walau harus mencarinya sampai ke lubang semut sekalipun. Pastikan bocah itu berhasil diseret kembali ke sini. Baik, Komandan. Ah, Bibi. Syukurlah, kau sudah bangun. Nian, di mana orang-orang jahat itu? Mereka semua sudah diubah menjadi kepingan salju oleh ayah. Apa? Diubah jadi salju? Apa maksudmu? Ya, persis seperti yang kukatakan. Papa bilang mau tunjukin sulap buat Nian. Terus, penjahat-penjahat itu langsung berubah jadi kepingan salju. Bibi, saljunya cantik banget. Ini. Mana mungkin? Hei. Hahaha. Kalau mau ngomong saja. Jangan pakai pegang-pegang segala. Sebenarnya, bagaimana para pembunuh di luar sana itu mati? Mereka sudah menakut-nakuti Nian. Jadi, aku habisi saja mereka semua. Kalau mau membual, kira-kira dong. Percaya atau tidak,
Terserah kau. Kau sedang berlaga apa? Hah, pura-pura jadi jagoan yang menyembunyikan kekuatan. Kau ini cuma manusia biasa. Bahkan tidak ada sedikit pun aura energi spiritual di tubuhmu. 18 pembunuh bayaran tingkat surga dari kelompok Luo Wang. Kau mau pakai apa? Untuk membunuh mereka, pakai daun bawang di tanganmu itu. Pembunuh tingkat surga. Kedengarannya, mereka sedikit lebih tahan banting daripada babi hutan di gunung belakang. Babi hutan. Kau sama sekali tidak mengerti betapa mengerikannya nama Luo Wang itu. Kalau mereka sudah membentuk formasi mematikan, bahkan saat aku berada di puncak kekuatanku, aku tidak akan bisa menahan satu serangan pun. Lalu bagaimana bisa kau? Aku tahu sekarang. Es yang membeku di tengah musim panas. Ini pasti formasi pelindung 9 dunia bawah yang dulu dipasang oleh kakak. Kau ini cuma umpan yang bersembunyi di pusat formasi kan? Dasar pria udik yang munafik. Aku hampir saja tertipu oleh gertakanmu. Ya, kau memang pintar sekali. Tolong kupaskan bawang putih ini. Oke. HMPH. King Ming. Jangan pikir kau bisa mengandalkan formasi pelindung milik kakak itu, lalu kau bisa hidup tenang tanpa beban. Kelompok Luo Wang baru saja kehilangan banyak anggotanya. Mereka pasti akan mengirimkan pembunuh tingkat surga yang jauh lebih mengerikan kemari. Cepat atau lambat, formasi ini pasti akan hancur ditembus. Di bawah kolong langit ini, tidak ada tempat yang lebih aman dari halaman ini. Kamu ini bosan hidup ya? Tahu tidak seberapa bahayanya situasi kita sekarang. Mumpung kelompok Luo Wang belum menyadari keberadaan kita, kamu harus segera bawa Nian pergi dari sini sekarang juga. Jangan berteriak di depan anak kecil. Nian sudah lapar, makanlah dulu. Bibi, ayo makan dagingnya. Daging buatan ayah wangi sekali loh. Kalau sudah kenyang, kita tidak perlu takut lagi sama orang jahat. Kakak, kenapa sih kamu bisa-bisanya jatuh cinta pada orang kampung yang tidak tahu diuntung ini? Sudahlah, biar aku makan dulu. Setelah itu baru aku cari cara untuk membawa Nian menerobos kepungan. Ini jangan-jangan. Aku. Hambatan di tingkat kondensasi Qi yang menjebakku selama 3 tahun. Akhirnya berhasil ku tembus. Ini adalah murni kekuatan alam semesta. Kamu taruh apa di dalam masakan ini? Tidak ada yang aneh. Cuma ku tambah sedikit bumbu rempah yang ku petik dari gunung belakang. Bumbu katamu. Ini adalah rumput naga berdaun 9 yang legendaris itu. Dari mana kamu mendapatkannya? Oh, di gunung belakang ada banyak sekali. Kelinci saja sudah bosan memakannya. Jadi ku cabut saja buat rebus daging, baunya lumayan harum. Dicabut. Buat rebus daging, 1 tangkai rumput naga di dunia persilatan itu harganya tak ternilai. Tapi meskipun di sini tumbuh liar sebanyak itu, sama sekali tidak ada satupun titik nadinya yang terbuka. Benar-benar pria sampah yang tidak berguna. Aku mengerti sekarang. Desa terpencil ini pasti berada di dekat aliran energi pusaka kuno. Dan kamu cuma orang bodoh yang lagi beruntung saja. Bisa-bisanya mencabut tanaman dewa dan menganggapnya sebagai rumput liar. Benar-benar menyia-nyiakan barang pusaka. Menyia-nyiakan anugerah langit. Haha, kenapa kamu malah tertawa? Tidak apa-apa. Asal kamu senang saja. Dengar ya, meskipun kamu sedang beruntung, dan kebetulan menemukan tanaman dewa ini, sampai membantuku menembus tahap awal pembentukan fondasi emas. Tapi kekuatan ini masih belum ada apa-apanya di hadapan kelompok Luo Wang. Tidak bisa, kamu harus segera bereskan barang-barang dan ikut aku sekarang. Kita harus lari. Dengan kekuatan dan pengaruh dari Sekte Dewa Penyihir. Coba kau katakan padaku, sekalipun kita berhasil kabur dari halaman ini, apa kau pikir tempat lain bakal aman? Benar juga, mata-mata Sekte Dewa Penyihir tersebar di seluruh dunia. Kita mau kabur kemana? Tunggu dulu. Dari awal sampai akhir, aku cuma pernah bilang soal pembunuh dari jaring kematian padamu. Kau ini cuma orang udik dari gunung.
Bagaimana bisa kau tahu kalau dalang di balik jaring kematian itu adalah sekte dewa penyihir? Kau ini cuma orang udik dari gunung. Bagaimana bisa kau tahu kalau dalang di balik jaring kematian itu adalah sekte dewa penyihir? Kau sendiri yang mengatakannya sebelum pingsan. Omong kosong, dari awal aku cuma menyebutkan jaring kematian. Aku tidak pernah sekalipun menyebut sekte dewa penyihir. Sebenarnya, siapa kau ini? Apa yang sedang kau sembunyikan dariku? Aduh, aku keceplosan. Ayah, Nian ngantuk. Ceritakan dongeng dong. Nian mau dengar cerita. Iya, sayang. Ayah akan ceritakan dongeng untuk Nian. Ya, hei, tunggu. Reaksinya tadi sangat mencurigakan. Fakta bahwa jaring kematian dikendalikan oleh sekte dewa penyihir adalah rahasia tingkat tinggi. Aku yakin 100% belum pernah memberitahunya. Lalu bagaimana mungkin pria udik sepertinya bisa tahu? Pada zaman dahulu kala, saat langit dan daratan belum terpisah, semuanya masih berupa kekosongan yang gelap gulita. Di dalam kegelapan itu, lahirlah seorang raksasa bernama Pangu. Dia merasa tempat itu terlalu sempit dan pengap. Lalu, dia mengambil sebuah kapak raksasa, dan mengayunkannya sekuat tenaga. Udara yang ringan dan jernih melayang ke atas, berubah menjadi langit. Sementara udara yang berat dan kotor tenggelam ke bawah, dan berubah menjadi daratan. Pangu takut langit dan daratan akan menyatu kembali. Jadi, dia menahan langit dengan kepalanya, dan berpijak kuat di atas daratan. Dia menahannya terus seperti itu selama 18.000 tahun. Lalu, kelanjutannya bagaimana? Yah, kelanjutannya. Pangu akhirnya jatuh kelelahan. Hembusan napasnya berubah menjadi angin dan awan. Suaranya menggelegar menjadi guntur dan petir. Dan mata kirinya berubah menjadi matahari. Mata kanannya berubah menjadi bulan. Rambut dan janggutnya menjelma menjadi taburan bintang di langit. Ada seorang dewa agung. Dia mengayunkan pedangnya, lalu membelah langit dan bumi, menciptakan alam semesta. Tubuhnya pun menyatu menjadi matahari, bulan, gunung, dan lautan. Kekuatan tingkat dewa seperti ini, bahkan ahli bela diri legendaris di tahap kesengsaraan pun tidak akan sanggup melakukannya. Dia itu kan cuma manusia biasa tanpa tenaga dalam. Bagaimana dia bisa tahu rahasia kuno sebesar ini? Lalu setelah itu, muncullah lubang besar di langit. Banjir bandang dan monster buas mengamuk di mana-mana. Seorang dewi bernama Nuwa melebur batu 5 warna dan menambal lubang di langit itu. Hanya dengan mendengarkan kisah kuno ini, aku malah langsung menembus tahap pembentukan fondasi tingkat menengah. Rahasia takdir agung yang mampu membalikkan tatanan dunia ini, bahkan tidak tercatat di perpustakaan rahasia kekaisaran. Sebenarnya, dari mana dia tahu semua ini? Wah, ayah, raksasa Pangu dan Dewi Nuwa itu hebat banget. Iya, memang sangat hebat. Tapi Nian sudah harus tidur. Ya, ayah ceritakan lagi besok. Ya. Sudah selesai ceritanya. Bukankah kamu yang paling tahu? Mana aku tahu kamu sudah selesai cerita atau belum? Tidak peduli dari mana kamu memungut buku kuno yang usang itu, atau kamu memang punya latar belakang rahasia, aku pasti akan membongkar semua rahasia yang ada pada dirimu, menggalinya satu persatu sampai ke akar-akarnya. Yang mulia, formasi pertahanan kita telah hancur. Kita sudah tidak bisa menahannya lagi. Hamba memohon agar Yang Mulia segera mundur dengan pengawalan pasukan. Cepatlah kembali ke ibu kota. Mundur. Jika aku mundur, bagaimana dengan nasib 1 juta rakyat di belakangku? Kalau hari ini kita mundur, kelak, saat sekte dewa penyihir menyerang hingga ke ibu kota, kemana lagi aku harus melarikan diri? Yang mulia, tugas sejati seorang kaisar adalah menjaga gerbang kerajaannya. Seorang raja harus mati demi negaranya. Aku tidak akan pernah mundur.
Aku akan bersama dengan Qin Raya, hidup dan mati bersama kalian semua, para prajuritku. Kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Di hari tembok kota ini runtuh, saat itulah aku akan meledakkan jiwa intiku dan gugur demi negara ini. Yang mulia, hamba yang tua ini rela membuang nyawa yang tak seberapa ini, dan akan mati mendahului yang mulia. Prajurit, yang mulia bersedia hidup dan mati bersama kita. Hari ini, gerbang kota ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir kita. Siapapun yang berani mundur walau hanya setengah langkah, akan langsung dieksekusi. Bertarunglah sampai mati demi yang mulia. Bertarung sampai mati, pantang mundur. Bertarung sampai mati, pantang mundur. Qin Ming, tolong jaga putri kita. Nian sayang. Jika ada kehidupan selanjutnya, ibunda akan melihatmu tumbuh dewasa. Tuan, pergi dan selidiki bagaimana keadaan Maharani Qin Raya, Chu Qinghuang. Baik, Tuan. Pagi-pagi buta begini, kamu mau ngapain lagi sih? HMPH. Qin Ming, aku sudah memikirkannya semalaman. Jangan mengira karena kakak sudah memasang formasi pelindung 9 dunia bawah, kamu bisa tidur nyenyak, tanpa rasa khawatir. Kalau kamu ingin melindungi Nian di masa kacau ini, kamu harus punya kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri. Mulai hari ini, aku sendiri yang akan mengajarimu jurus pedang awan mengalir milik keluarga kerajaan Qin. Kamu, mengajariku ilmu pedang. Tentu saja, aku ini sudah mencapai tahap pembentukan fondasi. Mengajari manusia biasa sepertimu adalah sebuah keberuntungan besar untukmu. Jurus pedang awan mengalir ini gerakannya sangat ringan bak awan, namun menyimpan niat membunuh yang mematikan. Kalau kamu bisa menguasai 10% saja dari dasar-dasarnya, itu sudah lebih dari cukup untuk menghabisi belasan bandit gunung. Kayaknya nggak perlu repot-repot deh. Menurutku, jurus membelah kayu yang biasa aku pakai sudah cukup bagus kok. Memangnya membelah kayu bisa membunuh para pembunuh bayaran Luo Wang. Aku menyuruhmu pakai ranting pohon. Itu karena aku takut fisik manusia biasamu ini. Malah nggak sengaja menggorok lehermu sendiri kalau pakai pedang sungguhan. Perhatikan baik-baik. Aku hanya akan menunjukkannya satu kali. Kuda-kudanya terlalu goyah. Niat pedangnya juga berantakan. Yang begini ini masih berani kau sebut ilmu pedang, HMPH. Apa kau bilang? Aku bilang, gerakan pedangmu itu lumayan indah. Malah lebih mirip seperti orang menari. Brengsek, dasar manusia rendahan yang tidak punya energi spiritual sedikit pun. Berani-beraninya kau bermulut besar mengkritik jurus rahasia keluarga kerajaan Qin Agung. Kalau kau memang merasa paling tahu, coba praktikkan sama persis seperti yang aku lakukan tadi. Kalau hari ini kau tidak bisa melakukannya dengan benar, jangan harap bisa makan. Nah, sudah benar begini. Kan, gerakan macam apa yang kau lakukan itu? Lemas sekali. Aku menyuruhmu berlatih pedang, bukan menyuruhmu main-main mengayunkan kerincingan anak-anak. Ulangi, lakukan dengan lebih serius. Hadeh. Iya. Qin Ming, cepat serius. Satu tebasan pedang memanggil petir dari langit. Kau ini sebenarnya siapa? Satu tebasan memanggil petir langit. Ini, kemurkaan langit. Tamatlah sudah riwayat kita. Kita semua pasti akan binasa di sini. Sudah kubilang aku tidak mau latihan, tapi kau yang memaksaku. Hampir saja tersambar petir, kan? Masa iya itu cuma kebetulan?
Benar juga, dia itu cuma manusia awam yang bahkan belum membuka 5 titik meridiannya. Tidak mungkin dia bisa melepaskan tebasan pedang yang memicu kemurkaan langit. Pohon kuno itu pasti hancur murni karena tersambar petir. Iya, pasti begitu. Kak, kau ini memang brengsek. Sebenarnya sudah berapa banyak dosa yang kau perbuat? Hah, cuma latihan pedang saja hampir membuat kita mati tersambar petir langit. Terus, kita masih mau lanjut latihan atau tidak? Latihan apanya? Cepat sana pergi belah kayu bakar. Aku mau pergi bangunkan Nian-Nian. Ya, iya. Aku pergi belah kayu sekarang. Bikin aku kaget setengah mati saja. Untung saja itu cuma hujan badai biasa. Kukira tadi itu, pria kampung itu ternyata benar-benar seorang ahli sakti yang menyembunyikan diri. Benar-benar membesar-besarkan masalah. Bibi sudah bangun. Nian-Nian. Kemana perginya si brengsek Qin Ming itu? Bagaimana bisa dia membiarkanmu melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Bibi jangan marah ya. Ayah sedang bawa Wang Cai untuk tangkap ikan buat Nian-Nian. Bukan kok, Nian-Nian sendiri yang mau bantu ayah bekerja. Cangkul kecil ini asyik banget buat main. Jangan ngawur, benda besi ini berat sekali. Bagaimana kalau sampai menimpa kakimu? Berhenti mainnya, cepat berikan pada Bibi. Heng Yege, sungguh pantas disebut keturunan darah suci dari keluarga kerajaan Dakian. Dari jarak 5 km pun, aroma harum ini sudah tercium tajam. Ternyata kalian benar-benar bersembunyi di sini, ya? Kau pemimpin jaringan pembunuh Jingmi. Benar sekali, keturunan keluarga kerajaan Dakian. Sekarang menjadi milikku, hahaha. Jangan harap kau bisa menyentuhnya, hahaha. Hah, Bibi. Hahaha. Jangan, heng. Tindakan yang sangat sia-sia, bagaikan belalang mencoba menahan laju kereta. Konyol sekali. Kekuatan apa ini? Tidak mungkin. Aura yang bisa menundukkan segala zaman ini. Ini adalah senjata dewa tertinggi. Dia memberikan senjata dewa tertinggi. Hanya untuk membiarkan anak kecil main gali tanah. Hahaha, memangnya kenapa kalau itu senjata dewa tertinggi? Hari ini, kalian semua harus mati. Apakah aku akan mati? Syukurlah pria udik itu beruntung bisa lolos dari maut. Ayah. Cari mati kau. Ini. Qin Ming. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh putriku, putrimu? Hahaha, benar-benar di luar dugaan. Bocah kecil ini ternyata adalah anak haram milik pria udik sepertimu. Wanita Jalang Chu King Hong itu benar-benar murahan sampai mau tidur dengan siapa saja. Ya, kau benar-benar cari mati. Hanya bermodal dirimu yang cuma pria udik kampungan. Bagiku, membunuhmu itu semudah memusnahkan seekor semut.
Qin Ming, dasar kau bodoh, untuk apa kau kembali? Cepat bawa Nian Nian pergi dari sini, cepat lari. Oh, ingin meledakkan pusat energi di tubuhmu sendiri, demi mengulur waktu untuk ayah dan anak ini. Dasar wanita gila, sayang sekali, sisa energi kecil di dalam tubuhmu itu, bahkan tidak cukup untuk mengganjal gigiku dan dewa iblis penghancur langit. Tante, ayah. Tante kesakitan. Jangan biarkan tante mati hari ini. Jangan biarkan tante mati, ayah. Iya sayang, ayah tidak akan membiarkan tante mati. Ah, kau, apa yang sudah kau lakukan? Bagaimana bisa pria udik sepertimu menghentikannya meledakkan diri? Ini tidak mungkin. Nian Nian anak pintar, jangan takut, ya. Ayah akan mengajarimu satu jurus untuk memukul mundur orang jahat ini. Caranya seperti ini. Qin Ming, kau sudah gila ya? Dalam keadaan genting begini, kau malah mengajari anak kecil bermain-main. Hahaha. Dasar pria udik, bodohnya persis seperti anjing gila. Apa otakmu sudah rusak karena terlalu ketakutan? Hah, menyuruh anak balita ingusan untuk melawanku. Benar-benar lelucon yang sangat konyol. Iya. Qin Ming, dasar kau brengsek. Aku akan diam berdiri di sini. Mari kita lihat, trik apa yang bisa dilakukan olehmu dan bocah liar ini. Nian Nian, ayo coba lakukan. Ayah, apakah seperti ini? Hah? Apa? Berhenti main-main dan matilah kalian. Tidak ak. Wah. Ini adalah jimat pelindung yang ditinggalkan kakak untuk Nian Nian. Jimatnya bereaksi. Ayah, orang jahatnya menghilang. Nian Nian cuma menunjuk satu kali, lalu orang jahat itu. Wah, Nian Nian hebat sekali. Ah. Ayah, burung besar itu kelihatannya enak. Baiklah, ayah akan menangkapnya untukmu. Di desa kumuh itu, ternyata ada aura pendekar kuat tingkat inti emas. Tidak bisa dibiarkan, mereka harus disingkirkan. Tekanan spiritual ini. Ah, itu pelindung gaib dari sosok hebat tingkat jiwa ilahi. Menarik. Ayah, burung besarnya menakutkan sekali.
Nian jangan takut. Sebentar lagi kita akan memanggang burung itu untuk dimakan, ya. Aura semurni ini. Paling tidak ini berada di tingkat puncak fondasi spiritual, atau bahkan, setengah langkah menuju inti emas. Benar-benar tidak sesederhana kelihatannya. Gawat, King Ming, auranya terlalu mengerikan. Paling tidak dia sudah setengah langkah menuju jiwa ilahi. Kau bukan tandingannya. Cepat bawa Nian dan larilah. Jangan pedulikan aku lagi. Cih, setengah langkah menuju jiwa ilahi. Tadi dia sudah menakut-nakuti Nian. Ini adalah hukum semesta, yang bisa mengunci pergerakan seseorang di tahap setengah langkah jiwa ilahi. Ini pasti hukum domain Dewa Iblis primordial. Anjing kampung itu. Jangan-jangan. Apakah dia binatang suci kuno? Oh. Perwujudan aura pedang. Ilmu pedangku. Ternyata masih kalah hebat dibandingkan seekor anjing, ditemani oleh binatang suci kuno. King Ming, sebenarnya siapa kau ini? Kakau, sebenarnya siapa kau ini? Coba tebak. Kau pikir aku ini anak umur 3 tahun? Apa? Masih suruh menebak, ayah? Nian sudah lapar, mau makan burung panggang dan minum sup ikan. Baiklah. Ayah akan buatkan untukmu. Kalau tebakanmu benar, ada hadiahnya. Aku ini sudah melangkah masuk ke tingkat fondasi spiritual. Kau, dasar manusia biasa. Ini adalah keberuntungan terbesarmu dalam 3 kali kehidupan. Kalau kau bisa menguasai 10% saja dasarnya, itu sudah lebih dari cukup untuk menghabisi belasan bandit gunung. Seorang pria rendahan yang bahkan tidak punya sedikit pun tenaga dalam. Beraninya bicara besar dan menilai jurus rahasia keluarga kerajaan Dakian. Malu banget rasanya. Dia menyuruhku menebak, katanya ada hadiah kalau tebakanku benar. Aku mana bisa menebaknya coba. Bibi, wajahmu merah sekali. Bibi sakit, ya. Tidak apa-apa, cuma kepanasan saja. Oh. Mau ditaruh di mana mukaku ini? Aku mencintaimu. Ada apa? Biar aku yang masak, kakak istirahat saja. Memangnya kau bisa masak? Jangan meremehkanku, ya. Pelan-pelan, ikan itu tidak punya dendam padamu. Oh, Nian, cara bibimu memasak mengerikan sekali. Ayo kita keluar dulu untuk cari aman. Kakak ipar kan sebenarnya hebat sekali, tapi kenapa tidak bilang dari awal, malah membiarkanku mempermalukan diri sendiri begini. Lihat-lihat apa? Kakak ipar, silakan dinikmati makanannya. Bibi, bagianku mana? Heh.
Bibi, kau aneh sekali hari ini. Masa sih? Hem, kakak ipar, pijatanku sudah pas, kan? Hem, kau ingin belajar ilmu pedang? Mau? Bukannya kau sedang berlatih jurus pedang awan mengalir? Kakak ipar kan pernah bilang, jurus pedang itu kuda-kudanya goyah, dan aura pedangnya berantakan. Kakak ipar kan sudah mencapai tahap setengah langkah inti emas. Pasti ilmu pedangmu juga sangat luar biasa. Ajarin aku dong. Ya, boleh, kan, Kak ipar. HMPH. Baiklah. Kalau begitu aku ajarin kamu 1-2 jurus. Kak ipar memang yang paling baik. Hehe, meham. Perhatikan baik-baik. Aku perhatikan baik-baik. Apa-apaan sih? Ini kan cuma jurus pedang awan mengalir. Kak ipar mah cuma ngasal aja ngajarinnya. Ini bahkan gak lebih hebat dari jurus pedangnya si Wang Chai. Kalau begitu, gimana kalau kamu pergi tanya saja, minta Wang Chai yang ajarin kamu ilmu pedang, Kak ipar. Wang Chai sayang, kamu bisa nggak ajarin aku jurus pedang yang tadi kamu pakai buat bunuh iblis kekacauan langit? Tenang, aku nggak bakal minta diajarin gratis kok. Kalau kamu berhasil ngajarin kakak, kakak bakal masakin kamu rebusan tulang besar setiap hari. Oh. Lagi ngapain kamu, King Yu? Pagi-pagi buta begini malah ngobrol sama anjing. Aku cuma lagi pemanasan badan aja kok. Oh, masa sih? Hawa murnimu semuanya masih tertahan di tangan. Makanya kamu nggak bisa ngeluarin aura pedang. Terus harus gimana dong? Coba kunci targetmu. Bayangkan kamu sedang menarik busur panah. Lepaskan, dan tembakkan hawa murnimu keluar. Aku berhasil. Kak ipar, aku berhasil. Lain kali, ingat cari tempat yang kosong, ya, jangan ngajak ribut sayuran yang aku tanam. Kak ipar, aku ini punya bakat yang hebat dalam ilmu pedang, kan? Menurutmu, berapa lama lagi aku bisa mencapai tahap inti emas? Makan aja tuh sayurnya. Lihat tuh, belum minum aja kamu udah mabuk kepayang. Apa-apaan sih? Bakatku juga nggak jelek-jelek amat tahu. Padahal kita kan lahir dari ayah dan ibu yang sama. Kok bisa-bisanya kakak udah sampai tahap jiwa sakti? HMMPH.
Kakak ipar. Ya. Siapa nama lengkap Nian Nian? Dia belum punya nama lengkap. Kakak bilang, nama lengkap Nian Nian harus diberikan oleh ayahnya sendiri. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada Kaisar Qin? 4 tahun yang lalu, setelah kakak kembali dari tempatmu, dia baru menyadari bahwa dirinya sedang mengandung. Para menteri di istana memaksanya untuk menggugurkan kandungan itu. Dia menolak, dan gelarnya sebagai putri sulung nyaris saja dicabut. Setelah Nian Nian lahir, rumor dan gosip murahan di istana menyebar semakin liar. Ada yang menuduh kalau Nian Nian itu anak haram. Bahkan ada yang berani mengusulkan untuk menghukum mati Nian Nian. Kakak sangat murka, hingga dia membanjiri aula istana dengan darah. Dia memenggal 3 menteri yang menjadi provokatornya. Sejak hari itu, baru tidak ada lagi yang berani menjelek-jelekkan Nian Nian. Namun secara diam-diam, selama bertahun-tahun ini, tidak ada satu hari pun kakak luput dari hujatan dan cibiran mereka. 3 bulan yang lalu, jutaan pasukan dari Sekte Dewa Penyihir menyerbu perbatasan. Kakak pun turun tangan, memimpin langsung pasukannya ke medan perang. Sebelum pergi, dia memintaku untuk membawa Nian Nian mencarimu. Dia berpesan, jika dia tidak kembali, dia memohon padamu untuk merawat Nian Nian dengan baik. Tapi, siapa sangka? Baru saja kami melangkah keluar dari istana, kami langsung diburu tanpa henti oleh kelompok pembunuh Luo Wang. Nian Nian terlahir dengan garis keturunan tertinggi bawaan, dan Sekte Dewa Penyihir selalu berambisi untuk merebut kekuatan itu. Bagus sekali. Berani sekali mereka bermain licik, sampai-sampai berani mengusik putri dan wanitaku. Aku harus pergi menyelamatkannya. Tidak. Kau tidak boleh pergi. Apa kau tidak tahu di tingkat kultivasi apa Wujian itu berada? Dia berada di puncak tahap Yuan Ying. Hanya setengah langkah lagi menuju tahap transformasi dewa. Kalau kau nekat pergi ke sana, itu sama saja dengan bunuh diri. Nian Nian sudah hampir kehilangan ibunya. Apa kau tega membiarkannya kehilangan ayahnya juga? Aku pasti bisa mengatasinya. Jangan bohongi aku lagi. Memangnya seberapa yakin kau bisa menang? Qiming, aku tahu kau sudah mencapai tahap setengah inti emas. Kekuatanmu jauh berada di atasku. Kalau kau mau pergi, aku tidak akan bisa menahanmu. Tapi, kalau kau nekat mengantarkan nyawamu, aku akan mengakhiri hidupku sekarang juga. Baiklah, aku menuruti kata-katamu. Aku tidak akan pergi. Simpan pedangmu baik-baik, jangan sampai Nian Nian ketakutan. Maafkan aku, kakak. Sekte Wushen. Wah, lukisan Nian Nian bagus sekali. Bibi, aku mau pergi mencari ibu. Nian Nian yang pintar, ibu sedang berjuang melawan orang-orang jahat. Nanti kalau sudah selesai, ibu pasti akan segera pulang. Ayah kan sangat hebat. Kenapa ayah tidak pergi membantu ibu melawan orang-orang jahat itu? Ayah pergi bantu ibu ya, kumohon. Nian Nian tidak mau ibu sendirian melawan orang jahat. Aku sudah memikirkan nama resmi untuk Nian Nian, Qin Si Jun. Si Jun, Qin Si Jun. Wah, panjang sekali. Nian Nian lebih suka dipanggil Nian Nian. Nian Nian itu nama panggilan sayangmu, sedangkan Si Jun adalah nama resmimu. Kalau kakak sampai tahu, dia pasti akan sangat bahagia.
Sebelum kakak pergi, dia pernah berpesan padaku. King Yu. Iya. Jika aku tidak bisa kembali. Kakak, kau bicara omong kosong apa sih? Kakak pasti bisa memukul mundur Sekte Wushen, dan pulang membawa kemenangan. King Yu. Dari kecil sampai sekarang, kau sama sekali tidak pandai berbohong. Begitu juga denganku. Aku titipkan Nian-Nian padamu ya, Qin Ming. Dia adalah pria yang baik. Besarkanlah Nian-Nian bersamanya, dan jangan pernah berpikir untuk membalaskan dendamku. Keluarlah. Beta hendak berganti pakaian. Apa yang sedang kau pikirkan? Dia itu kakak iparmu, tahu. Kini, pilar nasib Kekaisaran Qin semakin meredup dan goyah. Dalam kurun waktu kurang dari 3 hari, pertahanan Kekaisaran Qin pasti akan runtuh. Saat itu tiba, takdir Kekaisaran akan kehilangan tuannya. Bawahan ini mengucapkan selamat lebih awal kepada Panglima, yang akan segera menyatukan dataran tengah. Menggunakan takdir Kekaisaran untuk melewati kesengsaraan surgawi, dan naik ke puncak 9 benua, HMPH. Sebarkan perintah ini. Besok tengah malam, lancarkan serangan total. Tangkap kaisar wanita hidup-hidup. Baik, Panglima. Tabib Istana Wen, bagaimana keadaan Yang Mulia? Yang Mulia adalah putra langit. Beliau membawa separuh dari takdir kekaisaran di dalam tubuhnya. Luka luarnya sama sekali tidak masalah, tapi beban batinnya terlalu berat. Saat ini istana sedang menghadapi ancaman dari dalam maupun luar. Sudah berada di ambang kehancuran. Takdir kekaisaran di dalam tubuhnya mulai bergejolak. Inilah penyebab utama luka dalamnya, sampai beliau muntah darah. Apa? Bahkan takdir kekaisaran di tubuh Yang Mulia sudah mulai bergejolak. Langit telah mengutuk Qin Raya. Langit benar-benar ingin menghancurkan Qin Raya. Tamatlah sudah riwayat Qin Raya. Apakah aku memang ditakdirkan menjadi kaisar yang menghancurkan negaranya sendiri? Aku tidak mau tidur. Aku mau mama. Aku mau mama. Set. Nian-Nian jangan menangis ya. Lihat, Papa akan tunjukkan sebuah sulap untukmu. Wah, ada pelangi di malam hari. Cantik sekali, Papa hebat. Kalau begitu, bisakah Papa menggunakan jembatan pelangi ini untuk menjemput Mama pulang? Tentu saja bisa. Tidurlah. Mama akan segera pulang. Dulu, saat aku mencapai pencerahan menjadi kaisar pedang, rasanya tidak secapek ini. Sekte Wushen. Kalian sebaiknya berdoa agar cukup beruntung bisa mati di tangan Chu Qinghuang. Takdir kekaisaran telah menghilang. Tuan pengawas, takdir kekaisarannya benar-benar lenyap. Jika takdir kekaisaran menghilang, Qin Raya seharusnya akan hancur dalam waktu 3 hari. Tapi hasil ramalanku justru menunjukkan bahwa umur kekaisaran ini malah bertambah 300 tahun. Umur kekaisaran bertambah hingga 300 tahun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Takdir kekaisaran adalah napas kehidupan sebuah dinasti. Mana mungkin takdir kekaisaran menghilang, padahal umur kekaisaran malah bertambah panjang. Apa jangan-jangan hitunganku yang salah? Tidak mungkin, aku sudah menghitungnya 18 kali. Takdir kekaisaran lenyap. Takdir kekaisaran benar-benar lenyap, tapi kekaisaran malah semakin kokoh. Sebenarnya apa yang sedang terjadi ini? Takdir kekaisaran musnah. Ada yang merampasnya di tengah jalan. Peluang menangku jadi berkurang.
Lapor, Panglima, di garis depan. Semua aman terkendali. Yang mulia Kaisar Wanita sudah berhasil dikepung. Paling lambat 3 hari lagi, kita bisa menembus benteng mereka. Kau bilang aman terkendali. Takdir Kekaisaran Dakian sudah lenyap, dan beraninya kau bilang semua aman. Sebarkan perintahku. Serangan total dimajukan, serbu kota itu besok siang. Ketua, pasukan kita belum siap sepenuhnya. Ku bilang, besok siang, bantai seluruh isi kota. Lakukan ritual darah, aku akan menggunakan darah 1 juta jiwa untuk memurnikan pil darah, demi menembus tingkat ilahi secara paksa. Aar. Yang mulia, benteng pertahanan tidak akan bertahan lebih lama lagi. Hamba mohon, Yang mulia harus segera mundur. Sudah kubilang, selama kota ini berdiri, aku akan tetap di sini. Jika kota ini hancur, aku pun akan ikut mati bersamanya. Yang mulia, mengapa Anda harus mengorbankan diri sejauh ini? Wahai para prajurit Kekaisaran Dakin, hari ini, aku akan hidup dan mati bersama kalian. Serang, bunuh mereka. Nian. Arg. Yang mulia, cepat pergi. Aar, siapapun yang berhasil memenggal kepala Kaisar Wanita akan kuberi hadiah besar. Qin Ming, Nian, selamat tinggal untuk selamanya. Dia mau meledakkan inti ruhnya, cepat mundur. Cukup. Aar. Itu. Benda apa itu? Serang ke arah langit. Cepat tembakan. Jangan itu dia. Kakak ipar.
Ah, ku bilang, cukup. Maju, jangan takut. Benda sialan itu sudah menghilang, cepat. Ah, kakak ipar. Leluhur keluarga Huang telah menunjukkan keajaibannya. Langit belum menakdirkan kehancuran bagi Dakian. Ayahanda. Terima kasih, leluhur, atas anugerah penyelamatan nyawa ini. Ayah, ada apa? Tidak apa-apa. Ayah kupaskan apel untukmu, ya. Kau, aura pedang tadi itu. Aura pedang macam apa itu? Ayah, aku mau lihat pelangi yang sangat cantik seperti tadi malam. Makan apelnya dulu. Haha. Haha. Ada apa, sih? Aura pedang tadi itu. Sebenarnya, siapa kau ini? Aku ini ayahnya Nian. Ayah, kau tahu bukan itu yang kutanyakan. Satu tebasan pedang membelah langit. Itu sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh kultivator tingkat inti emas. Kakak ipar. Seperti biasa, ya, kalau tebakanmu benar, ada hadiahnya. Hehe. Menyuruhku menebak lagi. Menyuruhku menebak lagi. Aha. Bagaimana aku bisa menebaknya? Coba. Ayolah. Yang mulia, ini adalah bukti bahwa langit memberkati kerajaan Dakin kita. Niat pedang ini, mengapa rasanya begitu familiar? Yang mulia, kepala peramal kerajaan memohon untuk menghadap. Suruh dia masuk. Kabar baik, Yang mulia, sungguh kabar baik. Hamba telah meramalkannya berulang kali. Meskipun separuh peruntungan negara Dakian telah lenyap, tetapi usia kerajaan kita justru bertambah 300 tahun. Maksudmu, peruntungan negara kita lenyap, tapi usia kerajaan malah bertambah. Hamba juga tidak mengerti, Yang mulia. Namun hamba telah meramalkannya tidak kurang dari 30 kali. Ternyata memang benar begitu. Bagaimana bisa takdir kekaisaran ini menghilang? Apa kalian sudah menemukan penyebabnya? Hamba tidak berhasil melacaknya. Sepertinya, ada seseorang yang merampasnya. Dirampas. Memangnya takdir kekaisaran bisa dirampas begitu saja oleh manusia? Secara teori, bisa, Yang mulia. Tapi, orang yang sanggup melakukan hal seperti ini, setidaknya dia harus berada di atas tahap kesengsaraan. Seorang kultivator maha agung, di atas tahap kesengsaraan.
Apa Kekaisaran Dakian benar-benar memiliki leluhur sekuat itu? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya sama sekali? 1 juta prajurit kita malah dihentikan oleh satu tebasan aura pedang. Kalian masih punya muka untuk kembali hidup-hidup. Tuan Ketua, aura pedang itu bukan kekuatan dari dunia manusia. Begitu kultivator kita mendekat, mereka langsung aura pedang itu pasti bukan milik leluhur singa kuning. Selama ini, Kekaisaran Dakian tidak pernah punya petarung sekuat itu. Sumber kekuatannya berasal dari arah Gunung Wolong, desa busuk itu lagi. Sebarkan perintahku, seluruh pasukan, mundur 100 mil, istirahat dan pulihkan tenaga selama 3 hari. 3 hari lagi, aku sendiri yang akan mendatangi Gunung Wolong. Tuan Ketua, pemilik aura pedang itu setidaknya berada di tahap kesengsaraan. Memangnya kenapa kalau dia ada di tahap kesengsaraan? Aku punya kontrak dengan Dewa Iblis dari dunia luar. 3 hari dari sekarang, Dewa Iblis akan turun ke dunia ini. Jangankan tahap kesengsaraan, bahkan kultivator tahap Mahayana pun harus mati. Tuan Ketua, untuk memanggil Dewa Iblis, kita membutuhkan tumbal darah. Kalau begitu, gunakan darah 100.000 pengikut sekte Dewa Sihir kita. Hahaha. 3 hari. 3 hari lagi. Aku akan membuat seluruh Kekaisaran Dakin hancur bersamaku. Makhluk apa itu? Cepat laporkan pada Yang Mulia. Gawat, ini gawat. Yang Mulia, itu adalah Dewa Iblis dari dunia luar. Sekte Dewa Sihir benar-benar memanggil monster semacam itu. Habislah sudah. Langit benar-benar ingin membinasakan Kekaisaran Dakian kita. Hahaha, dasar semut-semut kecil dari Dakian. Hari kiamat kalian sudah tiba. Dewa Iblis telah turun ke dunia. Hari ini, aku akan membantai kalian semua sebagai tumbal darah untuk mencapai tingkat dewa. Kekuatan ini jauh melampaui tingkat jiwa suci. King Ming, Nian, berapa lama lagi aku bisa bertahan? Mama, monster jahat. Jangan pukul Mama. Kendurkan pergelangan tanganmu setengah inci lagi. Pusatkan energi di pinggangmu. Sudah larut malam. Kita lanjutkan latihannya besok. Cepatlah istirahat. Hai. Wang Cai, bangunlah. Nian punya misi penting. Wang Cai harus bawa Nian pergi menyelamatkan Mama. Monster jahat itu mau menyakiti Mama. Kalau kamu tidak mau, aku akan lapor pada Papa. Kalau aku ingin makan hotpot daging anjing.
Ayo berangkat, kita selamatkan Mama. Au. Pasukan tempur. Yang mulia, hamba tidak bisa melindungi Anda lagi. Cepatlah melarikan diri. Abdiku yang setia. Chu Qinghuang, hahaha. Hancurkan sendiri inti jiwa suci milikmu. Berlutut dan menyerahlah, maka aku akan membiarkanmu tetap hidup, dan membiarkanmu menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri, bagaimana aku meratakan seluruh kekaisaran Daqian. Kau menginginkan wilayah Daqian. Langkahi dulu mayatku. Yang mulia, jangan lakukan itu, Yang mulia. Chu Qinghuang, apa kau sudah gila? Hanya demi kerajaan yang hancur ini, kau rela membakar habis sisa umurmu, dan menghancurkan fondasi spiritualmu sendiri. Para menteri sekalian, ini kesalahanku, tidak bisa mempertahankan wilayah Daqian ini, dan tidak mampu melindungi rakyatku. Hari ini, aku jadikan tubuh kekaisaranku ini sebagai persembahan, membakar sisa umurku menjadi api amarah, untuk mempertahankan kota ini bersama kalian semua. Kota bertahan, kita hidup. Kota hancur, kita mati bersamanya. Prajurit Daqian, ikuti aku. Bunuh semua musuh. Meskipun kau mengorbankan sisa umurmu, dan memaksa kekuatanmu naik ke tingkat setengah dewa. Terus kenapa? Itu cuma usaha sia-sia. Bagaikan serangga, menghadang kereta kuda, kau tetap takkan bisa mengubah takdir kehancuran Dakin. Kumohon, jaga putri kita baik-baik. Orang jahat, jangan ganggu ibuku. Ku bilang jangan ganggu ibuku. Nian, hahaha. Sudah kucari kemana-mana. Malah datang sendiri tanpa diundang. Bocah kecil dengan garis keturunan tertinggi, ternyata malah mengantarkan nyawa ke sini. Serang, cepat tangkap bocah ini. Kuras abis darahnya. Sialan, aku malah dihempaskan oleh seekor anjing. Monster macam apa anjing sialan itu? Ibu, maaf Nian terlambat. Ibu pasti kesakitan, ya, Nian. Oh, Nian ku sayang, kenapa kau bisa ada di sini? Nak, di mana ayahmu? Ibu jangan takut. Nian datang untuk menyelamatkan ibu. Ayah ada di rumah. Wang Cai yang membawaku ke sini. Dia cuma seekor anjing. Dikasih jalan hidup malah menolak. Malah nekat cari mati ke sini. Hari ini, akan kubuat kalian ibu dan anak mati bersama-sama. Jangan harap, langkahi dulu mayatku.
Ibu jangan takut. Ayah sudah mengajariku cara memukul orang jahat. Au, aura pedang yang begitu mengerikan ini. Bagaimana mungkin? Nian. Trik murahan begini berani kau pamerkan di hadapanku. Hari ini, kalian ibu dan anak jangan harap ada yang bisa hidup. Matilah kalian. Binatang keparat, beraninya kau cari mati. Wang Cai. Setelah aku menghabisimu, akan kukuras habis garis keturunan suci dari tubuh bocah tengik ini. Untuk mencapai kekuatan dewa sejati. Jadi, kalian sudah siap untuk mati. Hahaha. Jangan berani menyentuh tuanku, tingkat dewa. Siapa kau sebenarnya? Orang yang akan mencabut nyawamu. Hahaha. Sepertinya aku sudah meremehkan kekuatan tersembunyimu, Kaisar Cukin. Ternyata kau masih menyembunyikan seorang prajurit berani mati tingkat dewa. Sayang sekali. Sungguh sayang, Dewa Iblis yang agung. Pinjamkan aku kekuatanmu untuk membantai kumpulan semut tak berguna ini. Bagus. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Nian. Semut kecil berani menantang naga. Serahkan nyawamu. Tamatlah sudah. Kekaisaran Dakian sudah tamat. Kita juga akan mati. Nian, kamu ada di mana, nak? Jangan-jangan, Nian pergi sendirian ke Liangzhu. Hahaha. Kakak ipar, hari ini, aku akan meratakan sekte dewa penyihir dengan tanah. Merobek ruang hampa. Hahaha. Itu, pecahan dimensi. Hanya prajurit tingkat dewa rendahan berani bersikap lancang. Di hadapanku, hancur dan lenyaplah kau dari dunia ini. AR.
Apakah semuanya benar-benar berakhir sampai di sini? Bahkan ahli sekelas tingkat dewa pun tidak mampu menahan serangan ini. Itu ayah, ayah sudah datang. Hahaha. Ini kota Liangzhou. Banyak sekali yang mati. Ah, selamat datang, Tuan. Pakar tingkat dewa itu memanggilnya Tuan. Aku telah dijebak oleh seseorang, dan terkena racun gairah. Sungguh beruntung sekali kau, dasar orang kampung. Jangan begitu, racunmu itu bisa kutawar. Ya. Maaf, ayah datang terlambat. Ayah, Nian takut sekali. Nian pikir. Nian tidak akan bisa melihat ayah lagi. Sudah ya. Ayah ada di sini sekarang. Dia merobek ruang hampa, berpindah melintasi ruang. Kakak ipar. Dia. Dari mana asalnya pria rendahan ini? Berani-beraninya kau mencampuri urusanku. Karena kau sudah berani datang kemari, maka matilah kalian semua. Haa. Inikah kekuatan sejati dari pakar tingkat dewa? Jangan sok hebat. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa bersikap sombong begitu. Hari ini, akan kuhancurkan tubuhmu sampai menjadi debu. Dan akan kuhisap habis darah bocah kecil yang ada di pelukanmu itu. Mencapai pencerahan dan melewati kesengsaraan surgawi. Tidak mungkin, kau bahkan sama sekali tidak menoleh. Bagaimana bisa kau mematahkan kekuatan iblis dewa milikku? Mustahil, kau kan cuma orang udik dari gunung. Bagaimana mungkin kau bisa menghancurkan kekuatan iblis dewa milikku? Ini pasti cuma kebetulan, ya, pasti kebetulan.
Aku tidak percaya, matilah kau. Xiaoji, semuanya baik-baik saja. Ah, bagaimana mungkin? Arg. Ah. Kau sebenarnya siapa? Hah? Bangunlah. Wah, pakar tingkat dewa itu sudah berlutut kalah. Dia bahkan sama sekali tidak menggerakkan tangannya. Ayah. Ayah. Ayah, jurus yang pernah ayah ajarkan padaku itu. Nian-Nian tetap tidak bisa mengalahkan penjahat besar itu. Lihat ya, tangan Nian-Nian sakit sekali. Tangan Nian-Nian benar-benar sakit. Dia juga memukul Wang Cai. Sampai Wang Cai tidak bisa berdiri lagi. Darah Wang Cai keluar banyak sekali. Dia juga berani menindas ibu. Sampai ibu juga berdarah dipukulnya. Niu-Niu takut sekali. Dasar gadis kecil ini, jurus mengadunya benar-benar sudah tingkat maksimal. Hah? Ayah yang salah mengajarimu tadi. Jurus itu tidak cocok untuk Nian-Nian. Sekarang, ayah akan ajarkan satu jurus yang jauh lebih hebat. Perhatikan baik-baik. Oh. Haha. Nian-Nian, lihat baik-baik, jurus ini bernama, satu pedang penghancur segalanya. Yeay. Mati kau. Kakak ipar, awas di belakangmu. Sudah mengerti sekarang? Nian-Nian sudah mengerti. Tidak mungkin, padahal aku juga berada di tahap dewa. Bagaimana bisa kau membunuhku hanya dengan satu tebasan pedang? Memangnya tahap dewa sehebat itu?
Terima kasih banyak atas pertolongan Anda, Yang Mulia Dewa. Dan aku sebelumnya malah ingin mengajarinya bermain pedang. Bahkan aku berani mengatainya sampah tak berguna. Ya ampun. Ayah hebat sekali. Semut rendahan, beraninya kalian menghancurkan wujud bayanganku. Kalian telah menghancurkan rencana besarku untuk menaklukkan dunia ini. Hari ini, aku akan membuat seluruh makhluk bernyawa di tempat ini mati terkubur ke dalam neraka tanpa akhir. Kekuatan monster ini setidaknya berada di atas tahap kesengsaraan langit. Bagaimana mungkin kita bisa melawannya? Kalau begitu, Nian mundur sedikit ya. Ayah, hati-hati. Jangan takut. Tuan. Mundur. Ini, mana mungkin? Kau Aar. King Yu. Kakak ipar. Haha. King Yu, mari kita uji hasil belajarmu akhir-akhir ini. Iblis dewa dari alam luar ini kuserahkan padamu. Siapa? Aku. Aku kan baru saja menerobos tahap fondasi, menyuruhku melawan iblis dewa di tahap transendensi. Kakak ipar, apa kau salah paham tentang kekuatanku? Kakak ipar, kau sedang bercanda denganku, kan? Aku ini baru tahap fondasi loh. Benar, itu kau. Cukup cabut pedangmu dan serang. Hahaha, menyuruh seekor serangga rendahan untuk menghadapi dewa ini. Benar-benar sombong. Kau sedang menghinaku. Karena kau memang cari mati, dewa ini akan membakar abis serangga rendahan ini dulu, baru membereskanmu. Matlah. Habislah sudah. Aku akan segera mati. Biarlah kalau memang harus mati, aku akan mempertaruhkan nyawaku melawanmu.
Ini adalah kekuatan hukum dimensi. 法则之力 Tidak mungkin, bagaimana bisa kau memilikinya? 怎么会有？ AR. Aku menebas iblis dewa tahap transendensi hanya dengan satu ayunan pedang. Ini rasanya sangat tidak mungkin, kan? Peri suci sungguh perkasa, jasa peri suci yang telah menyelamatkan nyawa kami. Kami para jenderal tidak akan pernah melupakannya selamanya. Peri suci sungguh perkasa, jasa peri suci yang telah menyelamatkan nyawa kami. Kami para jenderal tidak akan pernah melupakannya selamanya. Wah, wah, wah. Apa? Bibi. Hebat sekali, Bibi berhasil mengusir monster raksasa itu. Bukan aku. Ini semua berkat kakak ipar. Oh, ternyata begitu. Alasan King Yu bisa menerobos tahap fondasi, dan mampu mengeluarkan aura pedang, bisa menebas dewa dan iblis hanya dengan satu pedang. Semua ini berkat dia. Kakak ipar, apa tadi kau yang membantuku? Kakak ipar, kau sengaja ya? Apa kau sengaja membiarkan begitu banyak orang melihatku dipermalukan? Bukankah selama ini kau ingin membuktikan kalau kau punya bakat ilmu pedang? Hari ini, seluruh prajurit di medan tempur telah melihatnya. Menebas dewa dan iblis dengan satu pedang, itu cukup untuk kau pamerkan seumur hidup. Aduh, aku jadi tidak punya muka lagi untuk bertemu orang-orang. Hahaha. Kakak ipar, ada apa? Bukankah semuanya sudah berakhir? Qiming, apa masih ada sesuatu yang belum selesai? 还没完。 Sosok aslinya sudah datang. Kekuatan ini 这股力量， lebih kuat 100 kali lipat dari dewa dan iblis yang tadi. Makhluk fana yang hina, beraninya kau membunuh bayanganku 杀本座的分尘， dan menghancurkan rencana besarku melintasi batas alam. Hari ini, akan kubantai seluruh alam ini. 无尽这方位炼。 Utang darah harus dibayar dengan darah. Hahaha. AR. Hah, kakau. Kau bukan manusia fana. 不是凡人， Di alam rendahan ini, 里面 bagaimana bisa ada eksistensi setingkat dirimu? 层次的存在。 我
Jianming, cepat bawa Nian pergi. 带年年走， Kumohon, bawa dia pergi. 走。 Tenanglah, ada aku di sini. Langit ini tidak akan runtuh, alam ini juga tidak akan hancur. Nian sayang, jadilah anak baik dan tetaplah bersama ibu sebentar. Ya, ayah pergi sebentar, dan akan segera kembali. Ayah, semangat. Sombong sekali, aku telah melalang buana ke puluhan ribu alam. Tapi belum pernah aku melihat makhluk yang cari mati sepertimu. 的东西， Hancurlah kau di hadapanku. 碎！ Aar, kakau, beraninya kau. 你竟敢！ Kau. Kakau, kau adalah 你是这方天地的 kakau. Kau adalah penguasa alam dari dunia ini. 主， Tidak mungkin. Bagaimana mungkin alam rendahan ini bisa melahirkan seorang penguasa alam? Penguasa alam. Pria desa yang menghabiskan satu malam bersamaku waktu itu. Ternyata adalah penguasa dari dunia ini. Seberapa besar nyaliku dulu? 是有多大胆子？ Sampai berani menyuruh penguasa alam semesta, menempa pedang, dan bahkan mengatainya sampah. Kau menembus batas dunia hanya untuk mengganggu istri dan anakku, menghancurkan wilayahku, dan masih berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Kau benar-benar pantas mati. 不生疏， Jangan, Tuan Penguasa. 位面之主， Saya tidak tahu ini adalah wilayah suci Anda. Saya bersedia menyerahkan seluruh harta saya, dan mengabdi sebagai budak Anda. Tolong, ampuni nyawa saya. Mengabdi sebagai budak. Hah, kau sama sekali tidak pantas. Lenyaplah. Ah. Dan semuanya sudah berakhir. Mulai sekarang dan seterusnya, aku tidak akan membiarkan kalian menderita sedikit pun. Hahaha, ayah memang yang terbaik. 爸爸最好了。 Nian paling sayang ayah. HMPH, pamer kemesraan saja. Selamat atas bersatunya kembali Tuan dan Nyonya. Selamat atas bersatunya kembali Yang Mulia Dewa dan Yang Mulia Ratu. Hidup Kerajaan Dakian. Hidup Yang Mulia Dewa. Hahaha. Ayah, lihat, ada banyak sekali lampion. Semuanya dinyalakan khusus untuk Nian. Kinming. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena sudah kembali. Terima kasih telah melindungi kerajaan Dakian. Terima kasih sudah memberi aku dan Nian sebuah keluarga. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Terima kasih, King Hua. Terima kasih sudah melahirkan Nian untukku. Terima kasih sudah menungguku selama 4 tahun. Hehe, tangan ayah. Tangan ibu. Tangan Nian. Kita akan selalu bersama selamanya.